Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, selamat malam username. Salam dari Malaysia ya kakak. Ya, salam juga. Belum bisa open cam ya. Saya punya kamera, kakak faham tak apa yang saya cakap? Paham. Okay. Saya tak boleh buka kamera pasal saya punya follower masih lagi tak banyak. Betul. Okay. Ya, silakan. So, saya nak tanya pada kakak, apa yang dimasukkan ayat di Matius 10:40? Bisa kakak terang sama saya? Oke, kita baca dulu Matius 10 ayat 40 ya. Ya, betul. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ya, maksudnya di sini, apa ini? Kamu mau menjelaskan? Silakan. Ngomong dulu. Nanti pas saya menjelaskan, potong-potong. Tapi saya tengok di itu, saya tak percaya sama itu media sosial semua kan. Saya cari di Google, tapi dia keluar itu yang Matius 10 ayat 40, tapi dia keluar lain. Dia kata dekat sini dia tulis itu Yesus adalah daripada utusan, tapi aku bukanlah Tuhan. Kalau kakak buka di Google, dia bisa keluar itu. Hah? Kok di Google? Aku tak percaya sama Google. Cuma aku nak tanya kenapa di Google itu macam tu. Ya itulah, kalau Google itu kan siapa aja boleh menuliskan blog di situ atau artikel. Ya narasumbernya itu pasti bukan Kristen kalau dia bilang ya kan Yesus mengaku bukan Tuhan. Itu sudah, mohon maaf ya, nggak sesuai dengan apa firman Tuhan Yesus. Justru Tuhan Yesus disalib karena dia mengaku Tuhan dan Allah, saudaraku. Jadi kalau ada orang yang bukan Kristen lalu membuat artikel di Google, ya, nulis blog di Google, betul, dia tuliskan Yesus mengaku bukan Tuhan. Itu namanya dia itu sok tahu iman Kristen. Itulah dia itu tidak pernah membaca Alkitab, saudaraku, dengan baik dan benar. Karena Alkitab menuliskan Tuhan Yesus Kristus itu disalibkan justru karena dia mengaku Tuhan dan Allah. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah mengaku Tuhan atau mengaku aku bukan Tuhan, nggak akan disalib dia. Bahkan jikalau Tuhan Yesus hanya mengaku dia aku nabi, nggak akan disalib, saudaraku, nggak akan disalib. Okay. Bahkan orang banyak menyatakan di Matius 21:11, orang banyak mengaku Tuhan Yesus itu ya, dialah Yesus nabi dari Nazaret di Galilea. Ada nggak orang Farisi yang komplain? Nggak ada. Oke, kamu itu kitab Injil lah. Iya, jadi udah paham dulu, saudaraku, Tuhan Yesus itu disalib karena dia mengaku Tuhan dan Allah. Maaf ya, aku just bertanya saja. Enggak, kamu udah paham belum? Sudah paham. Oke, bagus, good. Oke, saya rasa sudah cukup dulu, kita ganti sama yang lain. Terima kasih, saudaraku. God bless you. Sama-sama. Selamat malam, Primadona. Selamat malam, Kak. Tolong buka kamera, saudaraku. Oke. Lagi mati lampu, Kak. Inilah lampu apa dulu ya, lampu kecil-kecil. Oh ya, nggak apa-apa, saudaraku, silakan. Gini, Kak. Aku mau tanya, Injil yang dimaksud dalam apa Kakak diturunkan kepada siapa? Baik, saudaraku, Injil itu tidak diturunkan. Kenapa? Kita harus mengerti dulu apa itu arti Injil. Sesuai dengan firman Tuhan di Markus 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Dan ini adalah
tentang Tuhan Yesus yang dia adalah Yod-Heh-Vav-He Elohim itu, yang dia menyuruh Yohanes Pembaptis, nabi terakhir, pembuka jalan baginya untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan ke dunia. Dan Tuhan Yesus itulah Yod-Heh-Vav-He Elohim itu sendiri yang datang ke dunia. Dialah yang membaptis kita dengan air, dengan apa? Dengan Roh Kudus. Itu Markus 1 ayat 8 ya. Yohanes menyatakan seperti ini, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Tuhan Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi Injil itu artinya adalah bahwa ketika Yod-Heh-Vav-He Elohim datang ke dunia, dia disebut anak Allah yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus dan memberikan kita pengampunan di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kenapa Injil dikatakan kabar baik, saudaraku. Kenapa kabar baik? Karena Allah itu sendiri telah datang ke dunia menyelamatkan kita. Oleh karena itu, marilah kita bersukacita dan bersyukur, meresponi kasih karunia keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Itulah Injil. Karena Injil itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dia adalah Yod-Heh-Vav-He Elohim yang datang ke dunia, memberikan pengampunan di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Injil Bang Primadona. Berarti, maaf ya, berarti Injil 2 lah yang diturunkan ke dunia ini ya, Kak? Tuhan Yesus tolong berikan Bang Primadona ini Karena roh gini. hikmat. Bentar dulu, saudaraku. Tuhan Yesus tolong berikan hikmat kepada Bang Primadona ini supaya mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Karena tidak. Jadi gini, bentar. Jawab. Ya, bentar dulu. Tadi ya teman-teman sudah saya jelaskan bahwa Injil itu tidak diturunkan, tapi dia membuat kesimpulan lagi nih. Berarti Injil itu 2 diturunkan. Mohon maaf, tolong fokus kepada penjelasan, Bang. Sekarang gini, kakak tidak mengakui ada apa, nggak mengenali Isa. Sementara di kitab kalian mengangkat dari cerita Nabi Isa. Nabi Isa punya ibu namanya Maryam. Lalu kalian rubah dengan Maria, Bunda Maria. Isa yang kami anggap Isa, lalu kalian sebut Yesus. Allah yang kami punya nama Allah Tuhan kami, lalu kalian ambil, lalu kalian letakkan di Bible. Jadi mana yang sebetulnya, Kak? Bukan tetap pendirian, istilahnya kepercayaan kalian goyang-goyang, tidak keutuhan dalam hati. Jadi istilahnya kalau kami ya, maaf dulu Kak ya. Bentar, sebelum mulai dari Arab Saudi sampai bani-bani apapun, keturunan manapun, kalau Allah itu tetap Allah tafsirannya, di dalam tafsir pun dia, di bahasa apapun dia, tetap nama Allah. Lalu kalian mencomot dari sana sini, berarti kan kalian tidak tetap dan pendirian, tidak meyakini Theos itu adalah Tuhan kalian, lalu meyakini Allah kami itulah Tuhanmu. Kan gitu kan? Udah cukup. Menyebut nama Tuhan kami lagi kan gitu kan? Oke. Makanya Bang, jangan asal bunyi. Tidak asal bunyi. Memang fakta. Jangan dipotong dulu. Tadi Abang berbicara, saya nggak potong loh. Oke, silakan. Sejak kapan kami orang Kristen, termasuk saya, menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa? Saya tidak pernah berangkat dari iman kalian untuk menafsir Alkitabku atau mempercayai Tuhan Yesusku. Sejak kapan kami menyebut Tuhan Yesus itu Nabi Isa, bro? Kenapa kamu bilang tadi bahwa kami itu ya menyebut Tuhan Yesus itu Nabi Isa? Apa enggak diangkat dari cerita Nabi Isa? Kenapa gereja ada Isa Al-Masih? Kakak jawab. Kenapa ada gereja orang Kristen Isa Al-Masih? Karena dulu orang itu ya di kalendernya Indonesia itu disebut Isa Al-Masih. Jadi mereka mengikuti karena memang ya belum mereka kaji perbedaan antara Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Tetapi setelah kita kaji berdasarkan Al-Quran dan Alkitab, Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa. Makanya sekarang kan sudah diganti pemerintah.
Apa Hari digantinya? hari libur nasional kematian Isa Al-Masih dan kenaikannya sudah diganti menjadi Yesus Kristus, Abang. Terus kita Kristen tidak pernah comot-comot dari kitab kalian untuk Alkitab. Justru Alkitab ini yang sudah terlebih dahulu ada dibanding kitabmu. Jadi sangat tidak masuk akal kalau saudara mengatakan Alkitab itu, iman Kristen itu comot-comot dari kitab kalian. Justru Alkitab kami yang terlebih dahulu ada, bro. Sedangkan kitab kalian baru ada di abad ke-7. Alkitab sudah ada di abad pertama. Itulah klaimmu yang sangat tidak masuk akal. Kalau ngomong itu paling tidak kira-kira berpikir dulu lah, Bang. Gini, kamu bilang, sementara kamu bilang kalian duluan agama kalian daripada agama kami. Oke? Jadi, siapa yang duluan mengatakan adanya Allah di apa dengan adanya namanya Allah di dalam apamu, kitabmu? Kalau bukan orang penjajah datang ke Indonesia lalu mencomotkan ke dalam Bibelmu, meletakkan, itulah dalam sejarahnya. Makanya kamu cari sejarahnya itu, penjajahan zaman Belanda datang ke Indonesia. Oi, primadona, mana datanya? Primadona, bentar, mana datanya bahwa penjajah itu yang Oi, kalau orang Belanda itu menyebarkan Kristen di Indonesia, udah mayoritas Kristen di Indonesia ini. Paham kamu? Justru orang Belanda itu menghalangi para penginjil datang ke Indonesia. Makanya kau belajar sejarah, ya. Ini mohon maaf. Kakak bilang menghalangi datang tukang penginjil ke Indonesia. Karena Injil yang sesungguhnya itu, yang benar-benar Injil, itu ada pada Nabi Isa alaihissalam. Bukan pada Yesus. Oke, kalau begitu apa arti Injil? Iya, kepadanya. Apa arti Injil? Kitab apa yang diturunkan kepadanya? Oi, primadona, apa arti Injil? Nah, Injil. Apa arti Injil? Kabar baik dan kabar buruk. Kabar baik dan kabar buruk. Di mana itu tertulis datanya? Di Bibelmu. Kenapa kamu menjelaskan imanmu? Kamu ngutip mencomot dari Alkitab saya. Wah, kamu ini senjata makan Tuhan. Aduh. Tadi kamu bilang kami itu cuma comot dari kitabmu. Sekarang ketika menjelaskan imanmu, kamu comot dari kitab kami. Ini macam mana kamu primadona? Aduh, memalukan sekali. Malu aku, malu pada semut merah. Makanya kami tidak akan mengapakan kalian. Kami tetap mengapakan kau. Apa? Nah, kalau kalian sanggup Kristen itu menghapus nama Allah dari Bibel kalian, menggantikan Theos, kami tidak akan mengusik kalian. Loh, siapa yang mengusik kalian? Orang Kristen yang terlebih dahulu menggunakan kata Allah kepada Yesus Al-Masih. Mikana, aku bilang sama kau ya, aku pun bertetangga sama orang Kristen, tapi dia orang dulu ya, tidak ada nama Allah. Jadi sejak kapan ini ada nama Allah itu di dalam Bibelmu? Coba jawab. Itu tentang kamu itu, ya. Apa kau pernah ikut berdoa bersama dengan dia? Dia menunjukkan Bibel dia sama aku dulu masih kecil, tidak ada namanya Allah. Ya udah, mana Bibelnya? Yang mana? Mengakui adanya Allah, maka kami akan mengikuti ajaran kalian, katanya sama aku. Gimana? Oh alah, itu mah Kristen-Kristenan itu. Kau apa kami? Kau yang mencomot. Udahlah, belajarlah kamu ya. Tuhan Yesus Kristus mengampunimu dan memberikan kamu pencerahan. Terima kasih. Ternyata sejarah datangnya. Aduh, nggak tahu apa-apa, asal ngomong aja. Dia tadi nuduh kita comot-comot dari ayatnya. Ketika menjelaskan imannya, dia comot dari ayat kita. Macam mana kamu ini ya? Selamat malam, Waliana Latulola. Ya, malam. Tolong buka kamera, Abang. Buka kamera. Ini juga baru belajar ini. Terus bagaimana lagi? Simpannya? Iya, simpan. Itulah saya baru belajar juga masuk ini. Sudah? Oh iya. Iya, silakan.
Ya, saya cuma agak terganggu dengan primadona tadi. Ya, enak aja dia ngomong kita copot-copot ayat mereka, dari mana kita yang lebih dulu lahir, mereka yang baru datang kok tuduh kita yang salah-salah gimana. Nah, cuma begini, Iya. siapa namanya? Bukan ya. Saya memang sih ada keprihatinan juga begini. Saya sering kurang bagaimana ya untuk kita kekristenan ya, maksudnya kita yang beragama Kristen ya. Kalau ini kejadiannya baru saja saya dapat sore tadi. Maksudnya ketika menghadapi sebuah masalah kan harus tanya dulu ya bagaimana. Tapi kalau main marah-marah begitu baru udah bisa tenang, udah bisa diam, saya jadi gimana ya? Kita ini kan sesama orang Kristen gitu loh. Saya prihatin kalau ada orang Kristen yang kurang sabar gitu ya. Kita kan Siapa? harus hidup teladan Yesus. Maksudnya Coba yang ada ini tadi dapat, dan bukan juga itu, maksudnya sering juga kita dapat jenis manusia yang kurang di sabar mana? gitu Di mana, kan Bang? menghadapi. Di mana? Tadi sore tadi di Oh, tempatku gitu. kan. Iya, Oke, Abang. Jadi gini, maksudnya kita ada fokuskan dulu, kita utamakan dulu kepada yang bertanya ya. Mohon maaf, Abang, kalau enggak ada yang ditanya, kita naikkan dulu yang bertanya, Abang ya. Terima kasih ya, Bang. Tetap semangat, Tuhan Yesus ya, memberkati. Lagian ya, juga ya. jaringan Abang itu Ya, agak ngelek-ngelek ya. maksud saya tanya gini. Maksudnya saya tanya, boleh enggak kakak saya sedikit, maksudnya sedikit pandangan kakak, bagaimana kita menjadi Kristen yang baik gitu, dalam menghadapi masalah, menghadapi hal yang kita tidak terima gitu. Apakah kita hanya marah gitu kan? Kita kan selalu ada di tengah orang yang tidak seman dengan kita. Ya bagaimana itu Kak, pandangan kakak itu? Begini, Bang ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita di Yeskiel 20 ayat 19. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Ini ayatnya komparasi dengan Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, pasti kamu menuruti segala perintahku. Nah, jikalau kita mengasihi Tuhan Yesus, turutilah perintahnya dengan setia. Dari mana kita tahu perintah-perintah Tuhan Yesus itu? Dari Alkitab, Abang. Makanya baca Alkitab setiap hari dan jangan lupa berdoa, minta hikmat dari Tuhan Yesus untuk mengerti apa saja perintahnya. Seperti itu saja, Bang ya. Terima kasih, Abang. Tuhan Yesus memberkati. Kasih. Ya. Ya, selamat malam Novedi Jai. Selamat malam, Bos. Ya, tolong buka kamera. Turun aja dulu aku ya. Ya, silakan. Izin turun. Ya, selamat malam Freddy Sianipar. Terima kasih yang sudah tetap layar ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat malam Mai John. Malam juga, shalom. Ya, tolong buka kamera saudaraku. Ya, silakan. Boleh tanya Boleh, silakan saudaraku. tentang Adam dan Hawa. Karena saya bingung jadi Pak.
Kenapa Setelah- dengan Adam dan Hawa? maksudnya saya lagi bingung jadi. Bingungnya? Bingungnya di Kain dengan Habel, Pak. Kenapa abang bingung dengan Kain dan Habel? Karena setelah Kain dengan Habel baku bunuh, setelah itu mereka tinggal dengan dia kawinnya apa ya? Habel. Ya jadi gini ya bang, dulu di zaman Adam itu mereka kawin sesama anak-anaknya Adam dan Hawa. Jadi anak-anak Adam dan Hawa itu banyak, perempuan juga banyak, tapi yang ditulis laki-laki. Jadi mereka kawin sesama saudara. Di zaman itu belum ada hukum Taurat. Dan jikalau mereka pun kawin sesama saudara, ya tidak ada yang sakit atau cacat. Karena Tuhan Yesus Kristus menciptakan Adam dan Hawa itu masih buatan tangannya langsung, sehingga keturunannya itu tidak ada yang cacat ya, sempurna semua, ada apa adanya. Nah, itulah kenapa di zamannya Adam itu masih menikah sesama saudara. Dan mereka tidak ada yang cacat atau kelainan genetik karena Adam dan Hawa itu masih buatan tangan Tuhan Yesus langsung ya. Sehingga mereka masih kuat, makanya umur mereka masih panjang-panjang tuh, sampai 930 tahun, ada yang 960 ya, ada yang 500, 800. Nah, tetapi semakin bertambahnya zaman, di hukum Taurat dilarang, nggak boleh lagi menikah sesama saudara. Karena kalau menikah sesama saudara, itu ada yang cacat, ada yang sakit. Nah, untuk menghindari itu, makanya tidak boleh lagi menikah sesama saudara. Udah ada hukum Tauratnya, udah ada larangan. Nah, seperti itu abangnya, terima kasih. Jangan lupa baca Alkitab, sungguh-sungguh. Iya, makasih. Ya, Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan mengasihimu, saudaraku. God bless you. Iya, makasih. Tepuk tangan buat Bang Maison yang cakep dan manis. Makasih. Saudara-saudara sekalian, di video yang barusan sudah kita tonton bersama-sama ini, ada beberapa pertanyaan tentang Matius 10 ayat 40. Di ayat itu salah satu yang menyebutkan bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Tapi seperti yang kita tahu bahwa pernyataan yang tertulis di dalam Alkitab ini yang dikatakan sebagai kitab suci sering tidak diakui oleh umat Kristen dan mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Terus ada pertanyaan lain yaitu tentang Injil itu diturunkan kepada siapa, mengapa? Kristen menggunakan nama Allah di dalam Alkitab padahal Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Dua pertanyaan terakhir ini yang selama ini menjadikan perselisihan antara Kristen dan Islam karena Islam merasa Kristen itu menggunakan nama Tuhannya dan digunakan dengan cara yang tidak semestinya seperti di Alkitab mengatakan Yesus adalah anak Allah padahal di Islam Allah itu tidak beranak dan diperanakan. Juga menurut umat Islam tidak ada dasarnya Kristen itu menggunakan kata Allah di Alkitab karena kata Allah itu tidak ada kata asalnya dari bahasa asli Alkitab itu sendiri yaitu bahasa Ibrani untuk Perjanjian Lama dan bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru. Silahkan para penonton memberikan penilaiannya untuk masalah ini, tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Matius pukul 10.40 barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Matius pukul 21.11 dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Markus 1, lihat perikopnya di ayat 1-8. Yohanes 17:8 sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada MU dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.